Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah konsep dasar keperawatan. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai peran perawat di puskesmas, peran perawat di komunitas, dan peran mahasiswa dalam menurunkan angka COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, saya di sini sebagai moderator Cindy Widya Lastri dan rekan saya Nuraini Sayekti, Rahma Puspita, Harja Junialdi, Rina Pratiwi, dan Lesti Lestari. Memahami peran perawat di puskesmas. 1. Pemberian pelayanan kesehatan. Asuhan keperawatan yang diberikan, baik asuhan langsung kepada klien maupun tidak langsung, di berbagai pelayanan kesehatan antara lain klinik puskesmas, ruang rawat inap puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, sekolah, panti, posyandu, dan keluarga. 2. Penemu kasus. Perawat puskesmas berperan dalam mendeteksi dan menemukan kasus serta melakukan penelusuran terjadinya penyakit. 3. Pendidik atau penyuluhan kesehatan. Sebagai pendidik kesehatan, perawat puskesmas harus mampu, yaitu 1. Mengkaji kebutuhan klien, 2. Menyusun program penyuluhan atau pendidikan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan bagian yaitu 4. Koordinator dan kolaborator. Perawat puskesmas melakukan koordinasi terhadap semua layanan kesehatan yang diterima oleh keluarga dari berbagai program dan bekerja sama dengan keluarga dalam perencanaan pelayanan keperawatan serta sebagai penghubung dan institusi pelayanan kesehatan dan sektor lainnya. 5. Konselor kesehatan. Konselor adalah pemberi pelayanan konseling kesehatan yang telah dilatih keterampilan konseling kesehatannya. Konseling adalah kegiatan yang menyediakan psikologis, informasi, dan pengetahuan kesehatan. 6. Panutan atau model peran adalah teladan atau panutan seseorang yang memberikan teladan dan berperilaku yang bisa diikuti oleh orang lain. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang memahami peran perawat di komunitas, yaitu terbagi menjadi 7 peran. Peran yang pertama itu ada peran perawat sebagai pemberi asuhan. Yang kedua itu ada peran perawat sebagai pendidik. Yang ketiga itu ada peran perawat sebagai pengelola. Yang keempat itu ada peran perawat sebagai konselor. Dan yang kelima itu ada peran perawat sebagai advokator. Dan yang keenam itu ada peran perawat sebagai kolaborasi atau koordinator. Dan yang terakhir, yang ketujuh, itu ada peran perawat sebagai fasilitator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peran perawat. Peran perawat itu yang pertama adalah peran sebagai pemberi asuhan. Segala upaya dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan puskesmas dalam mencapai tujuan kesehatan. Kita harus bekerja sama dengan tim kesehatan yang lainnya. Jadi sebagai perawat, kita tidak boleh egois. Kita pasti membutuhkan orang lain. Kita harus berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya agar bisa memecahkan permasalahan pasien dan merawat pasien dengan baik. Yang kedua, itu adalah peran sebagai pendidik. Dalam memberikan pendidikan dan pemahaman kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik di rumah, puskesmas, dan di masyarakat, dilakukan secara terorganisir dalam rangka menanamkan perilaku sehat, sehingga terjadi perubahan-perubahan perilaku sehat, dan terjadi perubahan-perubahan perilaku yang seperti diharapkan dalam mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Jadi, inti peran yang kedua sebagai perawat adalah kita dapat memberikan pendidikan, pemahaman agar seseorang bisa hidup sehat. Dan itu pun kita harus mulai dari kita sendiri. Kita harus bisa mencontohkan dan mengarahkan bagaimana menjadi orang yang dapat hidup sehat. Yang ketiga adalah peran sebagai pengelola. Perawat kesehatan masyarakat diharapkan dapat mengelola berbagai kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas dan masyarakat sesuai dengan beban, tugas, dan tanggung jawab yang diemban kepadanya. Jadi kita sebagai perawat itu dapat menjadi seorang perawat yang profesional. Kita harus mengerjakan sesuatu kewajiban kita dengan baik dan benar agar kita dapat dipercaya oleh pasien dan bisa merawat pasien dengan baik dan benar. Selanjutnya itu adalah peran perawat sebagai konselor. Perawat kesehatan masyarakat dapat dijadikan tempat bertanya oleh individu, masyarakat, kelompok, dan keluarga untuk memecahkan permasalahan di bidang kesehatan dan keperawatan yang mereka hadapi. Jadi kita sebagai perawat itu harus dapat memecahkan masalah seseorang yang mereka tanyakan kepada kita.
Kita dapat mengarahkan, kita dapat mengelola, dan kita harus ahli atau profesional di dalam bidang kita, agar seorang pasien dapat nyaman bertanya dan meminta solusi kepada kita sebagai perawat. Dan yang kelima, itu adalah peran sebagai advokator. Kaitan dengan legal aspek, bukan pemberi pelayanan hukum, misalnya kerusakan lingkungan, dampak terhadap kesehatan, penyelesaian apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Dalam penurunan angka COVID di daerah masing-masing. Peran mahasiswa di daerah pandemi COVID-19 sangatlah besar. Salah satu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa adalah melakukan sosialisasi serta edukasi protokol kesehatan pencegah COVID-19 dengan membuat gerakan untuk melibatkan relawan dan mahasiswa dalam melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Kegiatan yang dapat melibatkan peran mahasiswa, yang pertama itu bersosialisasi mengenai penggunaan masker, bersosialisasi hidup sehat dan bersih, bersosialisasi jaga jarak fisik. Mahasiswa juga dapat mengadakan penggalangan dana untuk bantuan sosial masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah akibat terjadinya PPKM atau lockdown karena COVID-19 ini. Dan juga terkhusus mahasiswa kesehatan, mereka dapat menjadi relawan di rumah sakit atau di pemerintahan untuk petugas vaksinasi. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.